konteks diskusi kita malam ini itu membahas, berbicara tentang pidato Ketua Umum yang harusnya tidak 2 menit, 3 menit, tapi kita putar ulang dari awal sampai akhir. Tapi yang kita bahas tidak, yang kita bahas gestur Presiden. Yang kita bahas perasaan masing-masing orang melihat pernyataan demi pernyataan dan gestur Presiden dan bagaimana politik kita ke depan. Saya jadi ingat apa yang disampaikan abang-abang saya yang terhormat ini, yang menurut saya menyerang Ketua Umum kami dalam pernyataan-pernyataan terbuka. Apakah kita marah? Enggak. Dulu 96 ketika Ketua Umumnya saat itu versi Orde Baru Suryadi, versi Kongres kita Ibu Megawati, PDI Perjuangan pernah diserang habis-habisan. Dan menurut saya PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di Indonesia yang pernah mengalami itu. Untuk partai-partai lain yang belum dan tidak mengalami itu, bersyukurlah karena itu hanya dialami PDI Perjuangan. Ada sekian banyak orang meninggal, sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi kemudian sebagai partai, sebagai Ketua Umum, kita coba mengambil pilihan untuk kemudian dikatakan orang forgive but not forgot. Memaafkan tapi tidak melupakan. Itu kebesaran jiwa Ketua Umum kami yang mungkin belum tentu dimiliki Ketua Umum partai yang lain ketika mengalami peristiwa yang sama. Oke, kalau kemudian hari ini banyak yang lebih menyerang Megawatinya sebagai pribadi, sebagai Ketua Umum. Bentar. Kalaupun itu terjadi, kita marah? Tidak. Kenapa? Saya percaya kalau Bang Karni suka mengutip perkataan orang, ada juga perkataan yang menarik menurut saya. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir kerdil bercerita tentang orang lain. Ngomongin orang lain. Kita ngomongin siapa? Kenapa kita bicara tentang pidato Ketua Umum kami terkait Papua, lalu dipelintir sedemikian rupa? Kenapa kita tidak lupakan bahwa Ibu Megawati satu-satunya presiden yang minta maaf secara terbuka dalam pidato pertamanya di parlemen tahun 2001 terhadap kekerasan di Aceh dan di Papua. Kita lupa itu. Kita lupa itu atau sengaja melupakannya untuk kepentingan 2024. Ada tidak presiden lain seberani itu? Dalam pidato di parlemen, dia minta maaf atas kekerasan masa lalu yang dilakukan oleh negara. Itu bukti kebesaran jiwa Ketua Umum kita. Lalu kemudian ada yang berbicara tentang gestur presiden. Loh, kita ini jadi pengamat gestur apa? Memangnya siapa pakar gestur di kita di sini? Yang kemudian gestur ini berarti begini, sedih terhadap, saya lebih setuju yang dibilang oleh Bang Effendi Hoiri. Loh, kalau kemudian cara berbicara, cara duduknya Presiden terhadap Ibu Megawati seperti itu, apa masalahnya? Kenapa itu jadi persoalan? Saya tidak melihat ada persoalan di situ. Justru saya berpikir bahwa itu kerendahan hati Presiden, kerendahan hati Ketua Umum kita berbicara dalam ruangan yang sangat sederhana. Yang mungkin saja orang bicara berpikir mungkin harusnya ruangan yang dihadiri oleh Presiden tidak sesederhana itu. Harusnya ruangan Ketua Umum tidak sesederhana itu. Kenapa yang kita bicarakan gesturnya bukan kesederhanaan ruangan itu? Sebagai partai yang memenangkan pemilu 2 kali, mungkin bagi orang itu ruangan yang tidak pantas kesederhanaan seperti itu. Kenapa tidak dari sisi itu kita bicara? Kursi yang sederhana, meja sederhana, tanpa perabotan yang mewah. Gestur Presiden duduk santai ketika kemudian Mbak Puan ngambil video dia dada-dada. Bukan, sebentar. Kenapa tidak itu yang kita bicarakan? Kenapa cara duduknya? Kenapa bahwa kemudian tidak gestur yang lain? Artinya bahwa enggak dong, artinya bahwa kita tidak fair. Kita mengambil gestur yang kita anggap menguntungkan pendapat kita. Jadi kita sudah membuat pendapat sebelum melihat peristiwanya. Sebelum menyimpulkan peristiwanya kita sudah punya pendapat duluan.
Kenapa tidak dada-dadanya yang kita bicara bahwa semuanya fine-fine saja? Kenapa tidak cara duduk senior-senior di kita DPP lain yang santai dan sebagainya? Kenapa tidak gestur itu yang kita bahas? Kenapa tidak kesederhanaan ruangan yang kita tidak bahas? Karena kita mau membahas apa yang kita inginkan. Kenapa? Agar PDI Perjuangan turun mungkin perolehan suaranya. Boleh, sebagai insan politik siapapun bisa melakukan hal seperti itu, tidak masalah. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Ya. Kalau kemudian kita mau membandingkan misalnya abang kita dengan proses perjalanan hidup Ibu Megawati, nggak ada apa-apanya. Belum tentu kalau kemudian salah satu dari kita mengalami peristiwa 27 Juli kita akan setegar dia. Belum tentu kita akan setegar dia meminta maaf atas kesalahan negara yang masa lalu ketika dia menjadi presiden tahun 2001. Belum tentu loh. Dan semua kebesaran jiwa itu lalu kemudian seolah-olah mau kita kerdilkan hanya dengan gestur presiden. Kalau kemudian dia berbicara tentang jangan berkhianat, memangnya ada dari kita di sini yang setuju pengkhianatan? Menurut saya yang mengatakan, kalau Ibu Megawati katakan jangan main dua kaki, memangnya dari kita di sini ada yang setuju untuk main dua kaki? Kalau dia katakan jangan tiga kaki, memangnya ada dari kita di sini yang setuju main tiga kaki? Menurut saya itu bukan cuma ucapan bagi Ibu Megawati, itu keinginan kita masing-masing di sini. Jangan berkhianat ya. Jangan main dua kaki ya Rey. Ya, sama. Lalu diucapkan di hadapan kadernya, lalu seolah itu menjadi persoalan gitu. Menurut saya, kalau dia sampai bicara itu begini ceritanya. Keputusan untuk memutuskan siapa presiden, siapa calon presiden, siapa cawapres, di tangan ketua umum. Itu keinginan Ibu Ketua Umum? Bukan. Itu keinginan seluruh peserta kongres kemarin. Jangan dong kemudian diputar balikkan seolah-olah kemudian tidak ada demokrasi. Kok jadi lucu? Dulu ketika saya mau menikah. Enggak, dulu ketika saya mau menikah. Kenapa abang khawatir dengan tatapan mata bang? Oh, enggak apa-apa, saya cuma mau lihat abang tidak boleh. Oh iya dong. Iya, ini tidak demokratis. Sampai arah pandang kita pun diaturnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian dulu ketika saya mau menikah, orang bilang pada saya begini, Adian kamu tahu tidak tentang pernikahan? Enggak ngerti saya. Apa sih? Pernikahan adalah sebuah situasi di mana kita kehilangan sebagian besar hak kita dan bertambah sekian besar kewajiban kita. Itu mengikatkan diri satu orang dan orang lainnya. Sekarang ketika kita berorganisasi, kita berpartai, kita mengikatkan diri dengan sebuah organisasi besar. Akan banyak hak-hak kita yang mungkin harus tidak kita realisasikan karena kewajiban-kewajiban yang lain. Itu konsekuensi berorganisasi. Lalu orang bilang tidak demokratis. Kata siapa? Kalau kemudian keputusan kongres yang merupakan amanat dari tingkat paling bawah menyerahkan kewenangan itu pada ketua umum dan ketua umum mengingatkannya kembali bahwa hak untuk memutuskan itu adalah di tangan ketua umum, maka dia ingin katakan begini. Kalau kalian sudah mandatkan pada saya, berpeganglah pada apa yang kalian sampaikan dulu. Jangan mencela-mencela. Dulu bilang ketua umum, sekarang di lobi sana, di lobi sini main sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Terus apa salahnya sampai harus kita bahas malam ini panjang-panjang? Apa problemnya dengan itu? Lalu orang bilang basuh. Apa problemnya dengan itu? Orang tidak disebutkan tampangnya kok, tidak disebutkan rezekinya kok, tidak disebutkan apa-apa. Lalu semua seolah menjadi persoalan. Oh, ini memang serangan-serangan politik yang kemudian memutar balikkan, melintir, mencoba menafsirkan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing terhadap pidato itu. Kalau sekali lagi itu dianggap untuk menghancurkan, mengurangi suara, menggergakan PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng. Dia sudah teruji berkali-kali, bukan cuma oleh kata-kata. PDI Perjuangan pernah diserbu dengan senjata, bukan cuma diserbu kata-kata, dan kita tetap bertahan. Tidak percaya, ayo kita coba lagi. Serbulah dengan kata-kata yang lain. Apakah itu bisa menghancurkan PDI Perjuangan? Tidak. Kita semakin kuat karena benturan demi benturan. Kita semakin tabah karena cacian dan hinaan. Kita semakin bersemangat ketika difitnah. Dan tenang saja. Kalau kemudian nanti PDI Perjuangan sudah memutuskan, Bang, minum bentar Bang ya? Boleh. Boleh dong. Ya.
Jangan dibahas minum. Apa problemnya ya? Saya juga nggak ngerti. Ada masalah besar di depan kita. COVID, dampak ekonominya, pengangguran yang diciptakan. Tapi orang-orang terhormat di ruangan ini nggak mau bicara tentang bagaimana itu. Ketua Umum bilang melalui sekjen kami, jangan bicara capres dan cawapres. Sekarang ada problem terbesar kita, jutaan orang menganggur akibat COVID, ada jutaan orang kemudian harus berduka cita akibat COVID. Jangan bicara tentang pemilu dulu, ayo kita sama-sama bersatu padu melewati persoalan demi persoalan yang sedang muncul saat ini. Apa masalahnya dengan itu? Apa masalahnya dengan itu? Seolah-olah semua pemberitaan digiring agar kita cepat-cepat menyampaikan sesuatu, tidak bisa. Sebagai usaha boleh-boleh saja. Tapi apakah itu akan memprovokasi kita untuk menyebutkan calon presiden kita hari ini? Tidak akan. Tidak akan. Kalau ketua umum belum berbicara calon presidennya, percayalah, dia tetap akan berpikir untuk yang terbaik buat republik ini. Pasti. Betul. Ngapain? Kita tidak pernah kemudian bicara tentang ketua umum Nasdem. Saya percaya apapun itu, saya berharap itu yang terbaik diputuskan oleh Nasdem untuk republik ini. Begitu juga pimpinan partai yang lain. Kenapa kita tidak memiliki kelogoan yang sama untuk kemudian meyakini bahwa apa yang akan diputuskan oleh ketua umum kami juga adalah yang terbaik buat republik ini. Terbaik buat rakyat kita. Dan itu dipikirkan dengan sungguh-sungguh melihat situasi dengan segala macam faktor yang lainnya. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada 14 bulan untuk pencalonan itu. Kenapa harus sekarang? Kenapa orang tidak ribut tentang partai-partai lain misalnya yang berlomba-lomba untuk bicara tentang pencalonan presiden di saat rakyat sedang susah makan akibat PHK karena COVID. Kenapa kita tidak ribut tentang koalisi-koalisian yang kemudian di saat yang sama ada sekian banyak orang di PHK akibat COVID. Masih banyak keluarga yang kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal akibat COVID. Air mata mereka belum kering. Kenapa kita harus terburu-buru bicara tentang pergantian kekuasaan? Sudah tidak segitu tidak sabarnya kah kita? Sudah ingin terburu-burunya kah kita? Sehingga kemudian sudah harus berbicara tentang si ini begini, si ini begitu. Sabarlah. Sabarlah. Ayo, dalam forum yang terhormat ini Bang Karni. Kenapa sih kita tidak bisa bersabar untuk tidak mencela dan menghina satu dan yang lain? Kenapa sih kita tidak mau menunggu sampai momentumnya sudah datang? Kenapa sih kita tidak mau sedikit saja kemudian menahan diri agar teman-teman kita yang berduka karena ada keluarga yang meninggal dan sebagainya? Tidak perlu kemudian kita cocoki dengan capres, wapres, pemilu, capres, wapres, pemilu. Apa sudah segitunya kita? Dan kalau kemudian partai kami, PDI Perjuangan, ketua umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, mengatakan nanti, apa masalahnya buat kita semua? Apakah ukuran Ibu Megawati, apakah ukuran Ray Rangkuti harus menjadi ukuran waktu buat Ibu Megawati? Apakah ukuran Abang harus menjadi ukuran waktu buat Ibu Megawati? Tidak. Dia punya ukuran sendiri, dia punya parameter sendiri, dia punya alat ukur sendiri. Dia menghitung faktor-faktornya sendiri. Sabar saja. Tapi pilihan dia terhadap Presiden Jokowi 7 tahun yang lalu ternyata tidak salah tuh. Bagus tuh, baik tuh. Kasih saja dia kesempatan Bagaimana? Oh bukan dong. Kenapa ukuran kita subjektif, Abang? Kalau dia salah buat rakyat tidak terpilih di periode kedua. Ukuran Abang sebagai pribadi tidak bisa Abang gantikan seolah-olah pilihan rakyat itu salah karena tidak sesuai dengan kehendak Abang. Tidak bisa dong. Kalau saya katakan tidak salah karena rakyat memutuskan itu 2019. Kalau saya katakan tidak salah karena elektabilitas kepuasan rakyat terhadap presiden kita masih jauh di atas rata-rata. Masih di atas 70% bahkan terakhir. Bukan ukuran subjektif Bang. Kalau Abang intelektual, ayo kita cari alat ukur yang bisa kita pertanggungjawabkan sama-sama dong. Jangan ukurannya subjektivitas rasa kita. Baik buat PDI Perjuangan, tidak. Survei katakan begitu, riset katakan begitu, diuji melalui pemilu, terpilih lagi. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan itu?
Kenapa kemudian alat ukur kita menurut saya. Loh, ini republik bersama. Ada banyak metodologi yang kita sepakati secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan untuk mengukur tingkat kepuasan. Itu sudah diuji. Lalu kita mau membatalkan itu dan subjektivitas rasa kita. Dari mana ceritanya kita bisa bersikap seperti itu? Nggak bisa, sudahlah. Sampai 2024, sampai secara konstitusional dia berakhir. Terimalah dia sebagai presiden kita. Karena sudah itulah keputusan pemilu dan kehendak rakyat melalui pemilu. Terima kasih Bang Karno. Terima kasih.